Tersangka kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa tidak ditahan kejaksaan setelah permohonan penangguhan penahanan diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Usai penangguhan penahanan diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. Tifa memastikan siap menghadapi persidangan di kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pada Senin pagi, Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Terpurojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifauziah Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Pemirsa, setelah drama panjang, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Lecu Manan, Wakil Ketua Peradi Bersatu, dan juga Azam Khan, Kuasa Hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Selamat malam, Pak Azam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio, kami mulai dari Pak Azam. Pak Azam, berkas sudah dilimpahkan, namun Kejaksaan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan. Sebagai kuasa hukum, apa respon Anda sehingga 2 klien Anda diputuskan tidak ditahan oleh Kejaksaan? Ya, oke. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, di mana memang kasus ini bergulir sudah dari awal kita ragukan bahwa kasus ini memang tidak bisa dipaksa. Bahkan target kita ini bukan cuma sekedar tidak ditahan, memang tidak bisa diproses ini. Orang ini kan kepentingan umum, bicara apa namanya itu ijazah gitu loh ya. Sedang ijazah itu kan harus ada dulu aslinya. Nah, kita sampai detik ini kan belum ada. Nah itulah makanya kemarin beberapa kali kita mengkritisi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, oleh Polda. Ternyata P21 itu sudah tanggal 30 atau 31 Mei itu ya, April ya kalau tidak keliru itu ya. Jadi aneh juga kalau sekarang dipaksakan dengan hari Jumat itu dipaksa pagi didatangin klien kita Roy Suryo dan Dr. Tifa, dipaksa jam 6:30 itu harus berangkat dengan membawa surat penangkapan yang tidak bisa misalnya mandi dan segala macam itu. Wah, ini saya pikir ini setengah penculikan, ini nggak boleh begini ini. Ini harusnya secara rasional kalau kita mengacu pada KUHP, itu KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama itu diatur di nomor 8 tahun 81, pasal 112.113, itu 3 hari sebelum dia harus dikirimi surat. Jadi kalau hari Jumat, berarti hari Selasa dia harus sudah mendapatkan surat panggilan untuk pemeriksaan. Kalau tidak bisa dipanggil 1 kali, maka 2 kali. Nah ini yang terjadi kan pemaksaan gitu loh, dibawa gitu loh. Ini sudah menandakan sudah tidak tepat, apalagi pasal 100 KUHP yang baru itu jelas 20 tahun 2025 ditambah pasal 97 wajib hukumnya memberikan surat. Dari situ sudah kelihatan bahwa ini dipaksakan gitu loh ya oleh Polda untuk dibawa. Makanya saya katakan bahwa sebenarnya bukan soal target tidak ditahan. Kasus ini mau diangkat dari sisi mana? Saya juga bingung, apalagi cuma 310, 311 gitu loh ya. Apalagi Anda tahu, halo, bisa kan didengarnya? Ya, silakan. Ya, apalagi di dalam tadi klien kita dan rekan kita juga menyatakan sudah disodorkan RJ
restorasi justik udah ditolak sama Roy Suryo dan Tifa ya. Bahkan selalu ada pengakuan soal masalah kesalahan ya diakui itu ditolak juga gitu loh ya. Bahkan surat penahanan pun tidak ada gitu loh ya. Jadi sudah otomatis jelas bahwa keduanya itu mengatakan saya akan tetap melakukan proses hukum, biarkan saja proses hukum itu berjalan. Begitu gentlenya luar biasanya daripada rekan-rekan yang dulu ya menjadi satu pengecut atau berkhianat kepada kita semua. Nah ini hebatnya seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa sampai akhirnya sore ini menjelang maghrib dikeluarkan karena memang tidak bisa dipaksa dan saya sudah berulang-ulang mengatakan dalam beberapa stasiun televisi, media, YouTube dan segala macam bahwa ini kasus memang tidak bisa dipaksa dibawa. Apalagi tiga pelapor itu dari Licumanan, dari Andi Kurniawan, dari Samuel itu udah dikesampingkan sejak P19 dan inilah akan mengandung konsekuensi hukum nanti yang akan dilakukan proses sebaliknya nanti karena dia melakukan proses pelaporan gitu loh ya. Sementara itu. Baik, saya ingin minta tanggapan Pak Alecu. Setelah berkas dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, namun Kejari Jaksel tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Anda merasa keberatan? Ya, oke, baik. Saya teruskan ya. Artinya terkait dengan kewenangan penahanan itu kan kami sepenuhnya memberikan kewenangan itu kepada pihak kejaksaan. Kami tidak juga mendorong artinya. Ya kan, sebenarnya permintaan kami adalah agar perkara tersebut itu digulirkan ke pengadilan. Dalam apa? Dalam kapasitas untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelapor dan juga kepada Pak Jokowi selaku korban yang benar-benar yang sudah direndah-rendahkan sedalam-dalamnya, yang sudah paling tarafnya paling jatuh, paling di bawah udah direndahkannya. Ya kan, bahkan keluarga Pak Jokowi itu sudah merasakan satu rasa yang memang sangat tidak nyaman lagi dalam menghadapi publik saat ini. Jadi makanya saya meminta, ya kan, sebenarnya tuntutan kami adalah sederhana. Kami awalnya tidak terlalu menuntut untuk dilakukan penahanan. Makanya kami tidak mendorong kejaksaan untuk melakukan penahanan. Ya kan, kami hanya mendorong ke pihak kepolisian waktu itu untuk melakukan penahanan. Karena kenapa? Saudara Roy Suryo dan yang lainnya mungkin paling sering ya, Roy Suryo itu melakukan perbuatannya, mengulang-ulang perbuatannya. Makanya kami selalu mendorong pihak kepolisian untuk mengamankan. Tapi mengamankan dan sudah dilakukan penahanan. Kemudian kami tidak juga kemudian mendesak pihak kejaksaan untuk melakukan penahanan. Jadi kami menghormati seluruh proses yang terjadi, ya kan. Kami juga menghormati kewenangan yang diberikan oleh kejaksaan, ya kan. Apakah itu menahan dan tidak itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan. Jadi itu merupakan diskresi dari pihak kejaksaan, Mbak. Jadi kami tidak terlalu mengejar penahanan oleh pihak kejaksaan, tapi pastinya kami akan melihat, ya kan, mengamati, ya kan, bahwa kejaksaan hari ini tidak melakukan penahanan, pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dihormati atau diikuti oleh Roy Suryo CS, ya kan, antara lain tidak mengulangi perbuatannya, ya kan, kemudian tidak menghilangkan barang bukti, ya kan, kemudian tidak merusak pemeriksaan nantinya di pengadilan. Jadi jelas tiga unsur ini dia jangan sampai tabrak. Apabila dia tabrak, otomatis menurut saya kejaksaan akan langsung melakukan penahanan, Mbak. Jadi kami memberikan sepenuhnya diskresi itu kepada pihak kejaksaan. Pak Azam, ada tanggapan disampaikan oleh Pak Lecu tidak mendorong lakukan penahanan, jelas, tetapi menyampaikan syarat-syarat harus dipenuhi. Iya, kami ini butuh kejujuran. Itu kan Pradi Bersatu mengajukan surat penangkapan dan penahanan itu. Tolong Lecumanan juga harus ingat itu ke Polda itu yang waktu itu masih agak ribut ya. Dan kami sudah mengetawakan ini nggak punya legal standing kok mau maksa terus sih, gimana sih mau pelajari hukum kok ngaco balau gitu loh. Harusnya mereka ini punya legal standing lah. Buktinya apa? Dipermalukan ya, kan? Akhirnya sama kejaksaan. Bukan. Anda kan dikesampingkan semua laporannya. Itu kan mempermalukan Anda. Ini belum selesai, Pak Azam. Belum selesai. P21 sudah. Bukan soal itu. Laporan Anda sudah disampaikan semua, sudah tidak ada. Bahkan kami akan melakukan upaya hukum. Akan melakukan, nantilah kita lihat, kita akan mempertimbangkan semua, tapi kita mengedepankan rasa kemanusiaan kepada Anda semua. Tapi Anda itu harus tahu bahwa apa yang Anda lakukan laporan itu dipermalukan dengan dikesampingkan, itu yang harus Anda ketahui. Dari awal udah saya kasih tahu, ini gimana sih orang ini pencemaran nama baik
orang ini kan urusan cuman orang langsung yang menjadi korban. Emang menjadi korban apa? Satu, kedua, bukan soal di situ lagi. Bicara sekarang soal masalah syarat, itu semua pasti ada. Gak ada masalah. Yang penting sekarang itu prosesnya sudah jelas. Pada saat diajukan RJ tadi, itu ditolak sama dua orang ini, tokoh nasional ini yang namanya Roy Suryo maupun Tifa, Dokter Tifa. Saya tidak mau RJ. Terus Anda mengakui kesalahan, tidak mau saya mengakui kesalahan. Buat apa saya damai? Lanjutkan, saya ingin biar Presiden atau Jokowi duduk di persidangan. Kita akan bicara semua panjang lebar. Itu sebuah gentleman yang luar biasa itu. Jadi artinya mereka keduanya ini tidak berpikir soal tahan kayak ini nggak ada urusan dengan itu. Dan ingat, Lecumanan sampai detik ini tidak ada surat penahanan ya. Di samping surat penangkapan aja itu 24 jam itu nggak ditandatangani. Jadi persoalan ini saya dari dulu sudah bilang, ini proses perkara nggak bisa diangkat. Bagaimana mau diangkat paksa? Orang barang itu nggak ada kok, barang itu nggak jelas kok. Jangan Anda berkilah kepada proses misalnya waktu gelar perkara di Mabes juga kosong, gelar perkara di Polda, masa cuma suruh lihat, tidak boleh raba, tidak boleh sentuh, macam apa itu begitu? Nggak bisa justifikasi mata menentukan barang itu asli. Nah dari situ sudah kita berpikir sampai ada putusan KIP. Anda tahu putusan KIP itu sampai kita datengin ke UGM kabur, nggak bisa memberikan data apa-apa. Akhirnya KPU Surakarta, KPU DKI dan KPU Solo baru memberikan. Setelah kita lihat, ya Allah ya Robbi, ini yang dikatakan benar. Nah inilah masalahnya. Makanya kita ancang-ancang juga pejabat KPU itu akan kita bidanakan nanti. Nanti kita akan lakukan semua ini gitu loh ya. Belum nanti gugatan kita yang selama ini dipersoalkan ternyata begini jadinya. Jadi saya pikir gak ada masalah kalau mau dicekkan proses hukum. Tapi yang jelas yang sudah nyata sebelum maghrib, sebelum adzan berkumandang, Allah memberikan jawaban dengan baik, jadi sudah siap, tidak lagi ditahan. Siap tidak masuk ke persidangan nanti ya Pak Azam. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Lecumanan. Apakah Pradi Bersatu juga siap untuk masuk ke persidangan nanti? Oh ya, ya jelas. Jadi gini Mbak, ya terkait dengan berkas perkara kan sudah Pradi Bersatu itu nggak ada hubungan dengan persidangan, Mbak. Silakan Pak Lecu ditanggapi dulu. Ya. Sebentar ya Pak Azam. Baik, oke, saya dulu ya Bang Azam ya kan biar saya jelaskan bahwa berkas perkara tanggal 30 April itu sudah P21. Oke, berkas perkara sudah P21 di Kejaksaan, tapi pihak daripada Roy Suryo tidak mengetahui atau mengatakan belum ada P21. Tapi faktanya memang sudah P21. Kenapa disembunyikan itu? Kemudian proses itu kemudian dilanjutkan dengan proses penangkapan dan kemudian dibantarkan ke rumah sakit karena ada penyakit bawaan yang diderita oleh Ibu Tifa maupun Pak Roy, ya kan? Nah, akhirnya semua proses ini kan sudah dilaksanakan, ya kan? Artinya penyidik juga tidak ini saya bantah ini terlalu berlebihan. Ya kan? Tidak menggunakan kewenangan yang berlebihan. Artinya semua permintaan itu semua diakomodir. Ya kan, dibantarkan juga diakomodir, ya kan, kemudian sekarang dilimpahkan ke kejaksaan juga telah diakomodir, ya kan, memang seseorang atau tersangka yang sudah berkas perkara yang lengkap memang harus dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kami tidak pernah menekan kejaksaan, ya, kami tidak pernah menekan kejaksaan intinya, oke, terkait dengan penahanan dan lain-lain, ya kan. Kami cuma meminta agar berkas perkara segera dilimpahkan, kemudian tersangka juga segera dilimpahkan kepada kejaksaan. Dan hari ini memang diskresi kejaksaan tidak melakukan penahanan, kami tidak ada masalah. Baik. Kita tinggal tunggu aja persidangan saja. Jadi mungkin baik. Ya, halo. Kita bersiap untuk menghadapi persidangan aja. Baik. Kalau segala sesuatu siap untuk persidangan, apakah juga siap untuk menghadirkan Pak Jokowi nanti di persidangan, Pak Lecu? Tidak pernah. Bang Absen artinya udah apa yang dilakukan Pak Tan, ya kami menghormati. Pastilah Mbak, Pak Jokowi juga dalam wawancara beberapa hari belakangan ini kan sudah menyampaikan akan siap untuk datang kepada pengadilan, untuk hadir kepada pengadilan.
pengadilan nanti ditunjukkan. Sekarang barang itu ketika diserahkan ya kan oleh polisi kepada kejaksaan, berarti penguasaan barang itu beralih kepada kejaksaan, sehingga kejaksaan nanti ketika disidangkan pasti akan dihadirkan. Nggak mungkin enggak lah, ini kan semua barang bukti yang pasti dihadirkan, namanya juga udah disita, Mbak. Gitu loh. Ya. Halo. Iya kan? Ya, baik. Terakhir singkat Nah, saja itu ke dari Pak saya, Azam. Mbak. Bukti-bukti apa saja Ya. yang dimiliki oleh Pak Heru Suryo dan Dr. Tifa untuk nanti disampaikan bukti-bukti Halo? tersebut di persidangan Ya. agar polemik bertahun-tahun ini bisa tuntas, Pak Ya. Azam. Iya ya, kalau soal bukti itu nantilah, kita tidak bisa menceritakan di sini, tapi paling tidak berkas yang tadi kita lihat itu hampir 1 meter. Apa saja saya nggak ngerti itu, jumlah yang begitu banyak itu gitu loh. Nggak matching semuanya lah kalau saya lihat lah. Cuman ya dipaksa-paksain aja lah gitu loh. Sorry ini suara ini tapi ya, cuman apa kok hilang ini ya? Iya, Pak. Aman, saya masih bisa mendengar suara Halo? Pak Azam. Silakan dilanjutkan, Pak Azam. Ya, jadi poin tadi yang dikatakan sampai detik ini itu belum pernah ada yang namanya surat penahanan, tidak ada. Ya, saya tegaskan itu. Jadi kalau surat penangkapan itu kan 1 kali 24 jam itu tidak mau kita tanda tangani, ya, tidak ada penandatanganan itu. Dan itu dipaksa dibawa Roy Suryo dan Tifa itu pada saat pagi itu. Belum mandi, tidak boleh. Pakai baju, tidak usah. Mau ambil obat, tidak boleh. Ini apa ini maksudnya nih? Ini nggak setengah penculikan ini namanya. Nggak boleh itu. Padahal logikanya, kalau mengacu pada Baik. pasal 97 KUHP gitu loh ya. Itu sudah nyata. Memang harus gitu loh ya. Itu dua kali dipanggil gitu loh ya. Di poin kedua itu. Nah ini masalah juga gitu loh ya. Kalau kayak gini nih. Ini jadi kacau balau ini. Tapi kalau grupnya Lecumanan itu nggak ada hubungan hukumnya tuh apa? Sudah dikesampingkan Baik. kok. Ya dia kan cuman bisa bercuap-cuap, bisa menyampaikan doang cuman. Saya kira itu Baik. aja. Pak Azam dan Pak Lecu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita nantikan kasus yang saat ini sedang bergulir di Kejaksaan. Terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.